kearifan lokal yang ada di Desa Langkabung ini. Pertanyaan kami pertama adalah apa saja kearifan lokal yang ada di daerah Langkabung ini, Pak? Kalau kearifan lokal ini kan yang berupa kegiatan masyarakat lokal. Salah satunya yang kemarin sudah dilakukan perayaan satu Muharram, itu salah satu kearifan lokal. Alhamdulillah itu berjalan lancar dengan baik. Bagaimana ya Pak kearifan lokal tersebut dipertahankan dan dilestarikan di masyarakat Desa Langkabung ini? Insya Allah itu salah satu kegiatan yang memang berdampak positif bagi masyarakat, dan tahunnya lah tahun awal perayaan khusus terkait bagaimana merayakan satu Muharram terkait salah satu kearifan lokal di desa kami, dan itu berkat kerjasama dan ikhtiar dari KKN IAI Dinia Pekanbaru, dan insya Allah ke depan itu akan kami lakukan setiap tahun. Terus pengaruh kearifan lokal ini Pak, yang satu yang Pak tadi yaitu satu Muharram terhadap cara hidup masyarakat sekitar itu bagaimana Pak? Tentunya perayaan satu Muharram kemarin salah satu bagaimana yang pertama yang paling utama adalah terjadinya silaturahmi antara sama masyarakat yang biasanya dengan kehidupan sumar, dengan pekerjaan kesibukan masyarakat ini kan agak langka. Cuman dengan diadakannya perayaan satu Muharram kemarin ini salah satu bentuk bagaimana kita mengemas silaturahmi di masyarakat yang ada, dan itu berdampak positif bagi masyarakat kita. Terus ini bagaimana nih kearifan lokal ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Desa Langkabung? Tentunya salah satu kearifan lokal itu untuk implementasi kearifan masyarakat itu baik, karena salah satunya yang digadang-gadang atau yang dikomandangkan di situ adalah lantunan dari pelawak itu semua. Tentunya ini kan berdampak baik bagaimana masyarakat khususnya orang yang bersyukur lebih mencintai dengan Al-Quran dan tentunya sunnah Nabi Muhammad SAW. Menurut Bapak nih sebagai Kepala Desa Langkabung, apa arti dan nilai penting dari kearifan lokal ini bagi Desa Langkabung? Tentunya bukan hanya secara umum, itu bagi semua seluruh umat muslim. Kalau untuk khusus masalah Langkabung tentunya nilai penting. Yang pertama salah satunya menjalin silaturahmi, yang kedua mempertahankan ukhuwah Islamiyah, yang ketiga kembali lagi tadi bagaimana kita memacu anak-anak kita, terkhusus anak-anak tingkat dari TK sampai SD SMP yang notabene masih dalam keadaan tahap anak-anak, itu lebih paham, lebih mengerti tentang bagaimana ajaran agama Islam, bagaimana satu Muharram itu dijadikan salah satu hari besar bagi kita orang Muslim. Jangan sampai yang satu Hijriah, satu Masehi aja atau tahun baru bulan 12 itu yang diketahui anak-anak. Tetapi ini salah satu pemahaman kita yang coba kita tanamkan kepada anak, bahwa tahun baru yang memang harus diagung-agungkan adalah tahun baru Islam. Tadi Bapak mengatakan bahwa dari tingkat TK, SD, SMP itu mereka sangat antusias dalam satu Muharram. Pertanyaan kami adalah bagaimana antusias para pemuda-pemudi Desa Langkabung ini terhadap satu Muharram? Apakah mereka antusias itu sama seperti anak TK, SD, SMP? Oke, jadi yang sudah dilakukan kemarin yang dikemas oleh PAI, nah itu kan bekerjasama dengan Ilmas dan masyarakat yang ada. Ini kan salah satu memicu juga. Memang kemarin belum begitu antusias karena mungkin awal gitu kan. Tetapi ini akan kita jadikan salah satu program bahwa dalam perayaan satu Muharram kita coba kita angkat kembali
dengan acara pengemasan acara mungkin yang lebih bagus, lebih simpel tapi menarik gitu kan. Ada kandungan, ada di situ pembelajaran yang bisa didapat oleh kaum muda. Ini kan Pak, kita mengetahui bahwa di desa kita ini bahwa umat itu beragam, ada muslim, ada non muslim. Terus bagaimana pandangan mereka atas pelaksanaan satu Muharram yang dilaksanakan kemarin itu? Apakah ada kekurangan dari, apakah ada cerita mungkin dari yang non muslim, atau bagaimana cara pelaksanaan satu Muharram kemarin? Kalau terkait pemahaman atau pandangan masyarakat di luar konteksnya non muslim, sejauh ini memang masyarakat kampung ini beragam jenis suku agama gitu kan, tapi sejauh ini pernah ada permasalahan konflik agama, konflik sosial atau konflik budaya. Pada intinya mereka cukup tidak merasa terganggu dan tidak merasa terusik dengan adanya perayaan itu. Bahkan mereka ikut serta menyaksikan, menghadiri dan menonton bagaimana kreasi-kreasi dari anak-anak muslim kita dalam merayakan acara satu Muharram tersebut. Ya, kita mengetahui nih bahwa zaman sekarang ini lebih dikenal dengan namanya zaman teknologi. Terus pertanyaan kami, bagaimana kearifan lokal di Desa Langkabung ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang modern? Ya. Jadi untuk tahun 2023 ini, jadi terkait dengan kemajuan digital, di era digital, era milenium lah bahasanya, tentu ini tidak lepas juga peran penting sosial media. Dan kita perhatikan juga ketika perayaan satu Muharram kemarin yang kita adakan, di situ hampir 80% masyarakat itu semuanya tidak ada lain yang diposting atau yang dimasuk ke dalam media sosial terkait perayaan satu Muharram. Tentunya ini berdampak positif juga, ya kan, berdampak positif bagi masyarakat di luar Langkabung, bahwa Langkabung masih komitmen dan masih antusias dengan penyambutan satu Muharram. Selain itu, untuk ceritanya seperti apa yang melatar belakangi terbentuknya satu Muharram kemarin, Pak? Sehingga terbentuknya ada historinya gitu. Bagaimana jalan ceritanya sehingga terbentuklah satu Muharram di Desa Langkabung ini? Jadi kalau historinya ini kan nggak lepas dari peran penting. Yang pertama Irmas, yang kedua dukungan dan sokongan dari KKN Diniyah Pekanbaru. Ini tak lepas dari mereka. Jadi makanya dikemas dalam satu kemasan acara dan diakhiri dengan salah satu momentum perayaan di malam harinya mengadakan atau memanggil salah satu penceramah untuk lebih memahami lagi, lebih mencerahkan lagi terhadap jamaah semua atau masyarakat semua. Dan ini atas mereka lah ini bisa tercipta, ini bisa terjalin dan terlaksana dengan baik. Dalam pembuatan pelaksanaan satu Muharram tersebut tentu pasti ada tantangannya dalam melaksanakannya. Sebagai kepala Desa Langkabung, apa tantangannya kemarin di dalam satu Muharram kemarin? Kalau tantangan yang berarti, tidak ada tantangan berarti selagi itu juga masih bisa bekerja sama, bahu membahu, mencurahkan pemikiran, tenaga. Tentunya tidak ada satu permasalahan yang bisa terselesaikan. Cuman pada intinya dalam satu kegiatan tentu butuh akomodasi, butuh pembiayaan. Gitu kan. Tapi dengan perayaan tahun malam, alhamdulillah berkat kerjasama seluruh masyarakat yang ada, seluruh elemen yang ada, itu bisa tercipta. Ini Bapak sebagai Kepala Desa Langkabung, lembaga-lembaga pemerintahan Desa Langkabung ini melihat kegiatan satu Muharram kemarin itu bagaimana Pak? Apakah mereka antusias, mereka ada apresiasinya, atau hanya sekedar cuman sekedar pelaksanaan aja kita pakai gitu, atau apresiasinya tinggi nggak dalam pelaksanaan satu Muharram tersebut? Kalau apresiasi tetap tinggi,
tinggi yang disuruh makan, tapi jika melakukan support pada kegiatan tersebut, memang dalam kegiatan itu untuk mungkin yang di tahap awal kegiatan tentunya secara maksimal kan belum maksimal. Tentunya ini kan jadi evaluasi kita ke depan bagaimana perayaan kegiatan tersebut di tahun berikutnya lebih maksimal lagi. Mengenai 1 Muharram tersebut Pak, menurut Bapak kegiatan khusus apa yang harus kita laksanakan dalam memperingati 1 Muharram tersebut yang harus kontinu, kegiatan itu harus ada gitu? Karena 1 Muharram itu lebih berkaitan, lebih identik dengan keagamaan, karena bukan sifatnya nasional ya, sifatnya identik dengan keagamaan, agama Islam. Tentunya di situ lebih cenderung kegiatan-kegiatan perayaan yang ada dalam perayaan tersebut adalah identik dengan ajaran-ajaran, lebih tepatnya memberikan pemahaman-pemahaman yang baik terhadap generasi muda yang ada di desa kita. Jadi menurut Bapak dari sekian kegiatan yang ada semalam dilaksanakan oleh Irmas beserta mahasiswa agama Islam di Pekanbaru, kegiatan terus apa tuh, misalnya kayak perlombaan apa atau ketahuinya harus tetap tahun harus ada gitu, ataukah perlombaannya terus ada langsung aja ke akbarnya, atau mungkin akbar ada perlombaan ada pawai akbarnya tidak ada gitu, yang harus ada gitu, itu apa ya Pak? Yang jelas saya sampaikan tadi juga bahwa ini identik dengan terkait agama Islam. Tentunya yang lebih diutamakan tuh contohnya perlombaan-perlombaan yang memang gitu kan harus anak-anak ketahui, harus anak pahami. Salah satunya pembacaan ayat kursi Al-Quran atau ayat pendek, dan kemudian lomba-lomba azan atau tapis tahlil di situ, dan perayaan-perayaan sifatnya hanya seremonial atau penambahan, contohnya kreasi hijab apa itu hanya pendampingan. Tapi yang pokok itu adalah bagaimana anak-anak lebih sifatnya di situ sambil perayaan tapi sambil belajar. Karena bagaimanapun anak-anak itu ketika ada satu agenda acara, ada satu hadiah di situ, mereka lebih antusias. Jadi intinya kegiatan tersebut tahun-tahun ke depan lebih kita tingkatkan lagi bagaimana memacu anak-anak agar ingin gitu kan, agar minatnya lebih tinggi lagi dari kemarin. Pak, dalam perlombaan semalam tentu Bapak sudah menyaksikan bagaimana cara perlombaan dilaksanakan oleh Irmas beserta mahasiswa agama Islam di Pekanbaru. Menurut pandangan Bapak dari perlombaan tersebut, ada dari peserta-peserta menciptakan identitasnya, karakternya terhadap perlombaan itu? Tentunya ada. Jadi dari masing-masing, karena kita di desa kita ini ada beberapa TPA, TPQ. Tentunya mereka punya karakter masing-masing, punya identitas masing-masing. Dan ini pun alhamdulillah, jadi salah satu untuk memacu, lebih meningkatkan lagi kualitas TPK-TPK yang ada di masing-masing TPK-TPK-nya. Jadi bukan untuk bersaing bagaimana menjatuhkan, tapi bersaing bagaimana menjadi lebih baik. Untuk cara generasi muda nih untuk melestarikan 1 Muharram ini, bagaimana caranya gitu biar 1 Muharram ini tetap ada di Desa Lawangkabu? Oke, jadi salah satu cara ini tidak lepas juga peran penting bagaimana generasi muda yang terbentuk dalam satu kelompok Irmas, Ikatan Remaja Masjid. Ini yang jadi pelopor terdepan. Kita selaku pemerintahan dan masyarakat atau lembaga yang ada itu hanya membimbing, mengarahkan bagaimana supaya momen atau kemasan agenda acara itu memang tersusun baik dan tidak lepas dari kaidah ajaran agama Islam. 1 Muharram telah dilaksanakan, semua kegiatan perlombaan tentang keagamaan telah dilakukan sehingga telah selesai pada tanggal 19 Juli 2023. Menurut Bapak nih, dari semua kegiatan perlombaan keagamaan itu ada nggak contoh praktisnya yang akan dilaksanakan di kehidupan sehari-hari oleh
adik-adik dari TPQ yang telah mengikuti perlombaan tersebut. Kalau yang akan dicontohkan sehari akan dilakukan anak-anak dari khususnya anak tingkat pelajar TPK TPK, tentunya ini kan akan memacu mereka akan lebih giat belajar menghafal terkait apa yang akan diperlombakan tahun-tahun depan, karena mereka sudah tahu yang akan diperlombakan. Terkhusus mungkin mereka lebih giat belajar ayat pendek lagi, lebih giat belajar apa yang akan diperlombakan. Ini kan salah satu memacu mereka, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan diadakannya perayaan kemarin 1 Muharram pada tanggal 19 ini, itu akan jadi momentum bagaimana lebih menguatkan lagi, lebih memberi pemahaman terhadap anak-anak kita, khusus yang memang generasi penerus dari TPK TPK yang ada di desa kita. Terus ini Pak, bahwa bagaimana Bapak sudah selaku kepala desa Langkabung telah menyaksikan begitu semaraknya acara 1 Muharram tersebut. Bagaimana usaha Bapak, cara Bapak ke depannya supaya 1 Muharram ini tidak punah, tidak hanya dilaksanakan tahun 2023 ini saja, untuk kedepannya gitu. Bagaimana cara Bapak untuk meyakinkan, mengajak para muda-mudi Irmas Desa Langkabung supaya 1 Muharram ini harus kita laksanakan harus lebih baik daripada tahun 2023, karena tahun 2023 ini dibantu oleh mahasiswa Institut Agama Islam di Pekanbaru. Kemungkinan tahun depan kita tidak mengetahui siapa yang akan membantunya lagi. Misalnya nih, jika tidak ada mahasiswa di Desa Langkabung ini, apakah 1 Muharram ini akan tetap dilaksanakan atau tidak? Bagaimana menurut Bapak? Kalau perayaan itu tetap akan kita laksanakan terus, bekerja sama dengan lembaga khusus Irmas yang ada, dan kita pun dari desa kita ada penganggaran anggaran khusus untuk perayaan yang sifatnya keagamaan. Kita ada anggaran dari desa terkait untuk melakukan kegiatan agenda-agenda perayaan keagamaan, dan tentunya kita tidak lepas peran penting juga dari PHBI masjid, tetap kita kerjasama, dan insya Allah ke depan tanpa mungkin keikutsertaan atau karena KKN sudah tidak lagi, tahun depan sudah tidak lagi, dan mudah-mudahan masih ada KKN yang berikutnya yang akan ikut membantu mensupport bagaimana pelaksanaan agenda perayaan 1 Muharram yang baik. Tetapi pada intinya agenda perayaan 1 Muharram ini bukan yang pertama dan terakhir, ini akan jadi salah satu kegiatan yang memang diharuskan, yang memang akan kita agendakan per tahunnya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, kita mengetahui bahwa kemarin 1 Muharram itu kita melaksanakan yang namanya Pawai Akbar. Bahwa kami mengetahui dari Irmas bahwa mereka mengatakan bahwa belum ada selama ini Pawai Akbar tentang keagamaan dilakukan di Desa Langkabung. Ini adalah momen pertama untuk khususnya Desa Langkabung melaksanakan Pawai Akbar yang melibatkan semua TPQ yang ada di Dusun 1, MDA, TK, beserta masyarakat, beserta ibu-ibu PKK-nya. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan Pawai Akbar yang kita lakukan pada saat 1 Muharram kemarin? Ya, agenda Pawai Akbar yang kita lakukan ini memang betul yang pertama. Yang pertama kita lakukan karena kegiatan tersebut kita adakan adalah pada sore hari, pada siang hari, dan memang biasanya kita yang mengadakan pawai tersebut kita hanya beridentik, hanya kebiasaan itu kita di malam takbiran di bulan Ramadan. Tetapi ini kita pada tahun ini kita melakukan Pawai Akbar yang dilakukan pada siang hari dan diikut sertakan dari seluruh unsur masyarakat, bahkan tingkat anak-anak TPK TPK pihak sekolah itu ikut serta dalam agenda perayaan ini. Tentu ini akan berdampak cukup positif, akan berdampak baik, dan ini tentunya tidak bisa kita lupakan momen-momen tersebut, dan ini akan jadi agenda tahunan dan itu tetap akan kita pertahankan. Walaupun mungkin kegiatan tersebut ke depannya mungkin sistem pengemasannya mungkin berbeda, tetap kita bermohon juga nanti dari masyarakat, peran penting masyarakat, peran penting kelembagaan, dan peran penting
seluruh elemen yang ada untuk supaya bagaimana mengemas itu lebih baik. Dan kita berharap juga tahun 2023 awal untuk Pawai Akbar 1 Muharram Jalan Kampung ini jadi genderang awal kegiatan ini akan kita lakukan setiap tahunnya, dan itu cukup baik dan cukup disambut antusias oleh masyarakat di Desa Langkabu. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang kami pertanyakan kepada Desa Langkabu telah dijawab dengan begitu sangat bagus. Jawabannya sangat memuaskan bagi kami. Terakhir nih Pak, harapan Bapak kepada kami sebagai selaku mahasiswa Institut Agama Islam di Pekanbaru yang telah melaksanakan Pukerta belajar bersama masyarakat di Desa Langkabu ini selama kurang lebih 2 bulan 1 minggu. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kami, cara kerja kami, cara kami bersosialisasi di masyarakat? Apakah banyak kurangnya atau banyak lebihnya? Kami mohon penilaian dari Bapak selaku Kepala Desa Langkabu. Itu dimatikan.